in you, and I think to myself, what a wonderful world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Yandra. Saya mahasiswa semester 4 jurusan pendidikan biologi di UHK. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islam Biologi yang diampu oleh Bapak Gufron Amirullah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran mengenai integrasi Islam menurut seorang cendekiawan sekaligus seorang filsuf yang berasal dari Malaysia yang bernama Syed Muhammad Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas, atau biasa kita kenal dengan Naqib Al-Atas. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran sama pemikiran itu apa sih, teman-teman bisa tonton terus videonya sampai akhir. Stay tune. Jadi ini adalah mind map mengenai pemikiran Naqib Al-Atas. Pemikiran Naqib Al-Atas yang pertama yaitu metafisika Islam. Metafisika Islam ini sebuah sintesis dari pemikiran yang bersumber dari para filsuf, sufi maupun teolog. Al-Atas sendiri menyebutkan bahwa metafisika Islam adalah tasawuf filosofis yang merupakan sistem untuk menerangkan hakikat realitas yang sebenarnya berdasarkan dari pengalaman maupun penggabungan akal dengan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi ini berada di tingkatan suprarasional dan transempirikal kesadaran manusia. Pemikiran yang kedua yaitu mengenai hakikat manusia. Jadi menurut Al-Atas, manusia itu merupakan binatang yang rasional. Kenapa? Karena manusia itu memiliki akal untuk menalar. Al-Atas juga menyebutkan kalau misalnya manusia itu terdiri dari dua jiwa. Jiwa yang pertama itu adalah jiwa rasional atau al-nafs al-natiqah. Jiwa yang kedua itu jiwa hewani atau badan atau al-nafs al-hayawaniyah. Al-Atas juga bilang kalau misalnya jiwa rasional itu tingkatannya lebih tinggi daripada jiwa hewani. Maka dari itu jiwa rasional harus bisa mengontrol segala sesuatunya terhadap jiwa hewani, sebagaimana Allah mengatur seluruh alam jagat raya ini. Karena hakikatnya manusia itu hidup di bumi hanya untuk mengikuti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Islam sebagai panduan hidupnya. Pemikiran yang ketiga mengenai pendidikan Islam. Jadi menurut Al-Atas, pendidikan Islam itu suatu proses penanaman sesuatu yang bertahap dalam diri seorang manusia, bisa berupa pengalaman atau pengenalan terhadap tempat-tempat yang lepas dari segala sesuatunya. Terus Al-Atas juga menyebutkan kalau misalnya pendidikan Islam itu harus memberitahu tentang segala sesuatunya mengenai manusia yang disusul dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung. Pemikiran yang keempat yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi menurut Al-Atas, pendidikan adalah sebuah upaya menanamkan sesuatu dalam diri manusia yang dilakukan secara bertahap. Upaya penanaman ini bisa berupa ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan atau kognitif, efektivitas, atau psikomotor. Terus Al-Atas juga menyebutkan kalau misalnya Islamisasi ilmu ini dilakukan untuk mengeliminasi pemikiran-pemikiran atau unsur pokok yang membangun kebudayaan dan peradaban barat, khususnya pada ilmu-ilmu humaniora. Islamisasi ilmu ini juga merupakan sebuah upaya pembebasan ilmu-ilmu dari penafsiran yang didasarkan pada teologi sekuler dan makna-makna serta ungkapan-ungkapan manusia sekuler. Pemikiran yang kelima yaitu tentang sekulerisme. Jadi sekuler atau sekulum ini memiliki arti dengan dua konotasi, yaitu bisa berupa waktu atau lokasi. Untuk konotasi waktu itu bisa diartikan sebagai sekarang atau saat ini, sedangkan untuk konotasi lokasi itu bisa diartikan sebagai dunia atau duniawi. Sekulerisme menurut Al-Atas sendiri merupakan suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang atau masa di mana terlepasnya dunia dari pemikiran-pemikiran religius yang semu. Sekulum juga berarti zaman ini atau masa ini yang menunjukkan kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran Naqib Al-Atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.